Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mengenai kisah apakah gambar di atas? Benar sekali, yaitu mengenai kisah perang gajah. Siapakah nama nabi yang lahir pada tahun gajah? Hebat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi kita hari ini adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Setelah Muhammad diutus, tidak ada lagi nabi setelahnya. Nabi Muhammad adalah panutan dan teladan bagi umat Islam. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad terdapat kejadian yang luar biasa, yaitu ada segerombolan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha, yaitu gubernur kerajaan Habsyi di Yaman, yang hendak menghancurkan Ka'bah karena negeri Mekah semakin ramai dan bangsa Quraisy semakin terhormat dan setiap tahunnya selalu padat umat Islam untuk haji. Hal ini membuat Abraha iri dan Abraha berusaha membelokkan umat manusia agar tidak lagi ke Mekah. Abraha pun mendirikan gereja besar di San'a yang bernama Al-Qules. Namun tak seorang pun yang mau datang ke gereja Al-Qules itu. Abraha sangat marah besar dan akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Di dekat Makkah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor unta Abdul Muthalib. Dengan tak disangka, Abdul Muthalib kedatangan utusan Abraha supaya menghadap ke Abraha. Akhirnya Abdul Muthalib meminta untanya untuk dikembalikan dan bersedia mengungsi bersama penduduk, dan Abdul Muthalib berdoa kepada Allah supaya Ka'bah diselamatkan. Keadaan saat itu kota Mekah sepi. Nah, ini adalah kesempatan bagi tentara Abraha dengan leluasa masuk ke kota Mekah dan siap untuk menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah hingga menembus ke badan sampai mereka mati. Pada masa itu lahirlah seorang bayi yang bernama Muhammad dari kandungan ibunya yang bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Muhammad lahir sudah menjadi yatim karena saat Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi. Kebiasaan di kalangan pemuka pada saat itu, apabila mempunyai bayi, maka bayi yang baru lahir dititipkan kepada kaum ibu pedesaan dengan tujuan agar dapat menghirup udara segar dan bersih serta untuk menjaga kondisi tubuh ibunya agar tetap sehat.
Setelah Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya, hanya disusui beberapa hari saja. Nabi Muhammad disusui oleh Suaibah selama 3 hari. Setelah itu Abdul Muthalib memberikannya kepada Halimah Sa'diyah, istri dari Haris, kabilah Banu Sa'ad, untuk menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak kecil, Nabi Muhammad sudah memiliki keistimewaan, yaitu badannya yang cepat besar. Umur 5 bulan sudah dapat berjalan, dan umur 9 bulan sudah lancar berbicara, serta pada umur 2 tahun sudah menggembala kambing, dan wajahnya juga memancarkan cahaya. Nabi Muhammad diasuh Halimah Sa'diyah selama 6 tahun. Pada usia 4 tahun, Nabi Muhammad didekati oleh malaikat Jibril dan menelentangkan, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hatinya serta segumpal darah dari dada Nabi Muhammad. Lalu Jibril menyucinya, kemudian menata kembali ke tempat seperti semula, dan Nabi Muhammad tetap dalam keadaan sehat dan bugar. Dengan adanya peristiwa itu, Halimah sangat khawatir dan mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya di Yastrib dengan perjalanan 500 km. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal di Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad lantas ditemani Ummu Aiman ke Mekah dan diantarkan ke tempat kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Semenjak itu, Nabi Muhammad menjadi yatim piatu, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya Muhammad, dan pada usia 8 tahun 2 bulan 10 hari Abdul Muthalib wafat. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Abu Talib mengasuh dan menjaga Nabi Muhammad sampai beliau berusia 40 tahun. Pada usia 12 tahun, Nabi diajak Abu Talib untuk berdagang ke Syam. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pendeta Bahira. Untuk keselamatan Nabi Muhammad, Bahira meminta Abu Talib untuk membawa Nabi Muhammad ke Mekah, karena Bahira melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad dan takut akan terjadi sesuatu kepada Nabi Muhammad di dalam perjalanan. Ketika Nabi berusia 15 tahun, meletuslah perang Fijar antara kabilah Quraisy bersama Kinanah dengan Qais Ailan. Nabi ikut bergabung dengan perang ini dengan mengumpulkan anak-anak panah buat paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali kepada musuh. Pada masa remaja, Nabi Muhammad biasa menggembala kambing, dan pada usia 25 tahun menjalankan barang dagang milik Khadijah ke Syam, dan Nabi Muhammad dipercaya untuk berdagang dan ditemani oleh Maisyarah. Dalam berdagang, Nabi Muhammad sangat jujur dan amanah, serta keuntungannya berlimpah ruah karena dagangannya cepat habis tanpa sisa. Peristiwa ini diceritakan oleh Maisyarah kepada Khadijah. Lantas Khadijah tertarik untuk mengutus Nufaisah binti Munya untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah. Setelah itu Nabi bermusyawarah dengan pamannya dan disetujui. Akhirnya Nabi menikah dengan Khadijah dengan mas kawin 20 ekor onta muda.
Saat menikah dengan Nabi, usia Khadijah beranjak 40 tahun dan Nabi berusia 25 tahun. Dalam pernikahan, Nabi dianugerahi dengan 6 putra-putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Semua anak laki-laki Nabi wafat waktu masih kecil, dan anak perempuannya yang masih hidup sampai Nabi wafat adalah Fatimah. Pada usia 35 tahun sebelum kenabian, pada suatu peristiwa yaitu Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram yang dapat meruntuhkan Ka'bah. Dengan peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah, dan yang menjadi arsiteknya adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Ketika pembangunan sudah sampai kepada bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Dan perselisihan ini sampai 5 hari tanpa ada keputusan, dan akhirnya hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, itulah orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Semua pada sepakat dengan cara ini. Namun Allah menghendaki ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Nabi Muhammad, dan beliaulah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Orang-orang Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Rasulullah meminta sehelai selendang dengan pemuka-pemuka kabilah supaya memegang ujung-ujung dari selendang itu, lalu mengangkatnya bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkan ke tempat semula. Mereka pada berbisik dan menjuluki Nabi dengan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad memiliki kelebihan dibandingkan dengan manusia biasa yang lain. Sebagai orang yang unggul, pandai, terpelihara dari hal-hal yang buruk, perkataannya yang lemah lembut, akhlaknya yang utama, sifat-sifatnya yang mulia, jujur terjaga jiwanya, terpuji kebaikannya, paling baik akhlaknya, tepat janji, paling bisa dipercaya, sehingga mendapat julukan Al-Amin. Dan beliau juga membawa bebannya sendiri, memberi kepada kaum miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Pada usia 40 tahun, kesukaannya mengasingkan diri dengan berbekal roti dan pergi ke Gua Hira di Jabal Nur. Nabi Muhammad beribadah di sana dan memikirkan keagungan alam. Pada usia 40 tahun, Nabi diangkat menjadi rasul. Beliau menerima wahyu yang pertama di Gua Hira dengan perantara malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Nabi berada di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril dan memeluk Nabi sambil berkata, "Iqra," artinya bacalah. Jawab Nabi, "Aku tidak dapat membaca." Lalu malaikat memegangi dan merangkul Nabi hingga sesak, kemudian melepaskannya dan berkata lagi, "Iqra." Nabi menjawab lagi, "Aku tidak bisa membaca." Lantas malaikat memegangi dan merangkulinya lagi sampai ketiga kali.
Nabi merasa sesak kemudian melepaskannya dan Nabi pun bersedia mengikutinya. Nabi mengulangi bacaan Quran surat Al-Alaq 1-5 dengan hati yang bergetar. Lalu beliau pulang dan menemui Khadijah istrinya untuk minta diselimuti. Beliau diselimuti hingga tidak lagi menggigil, tapi khawatir akan keadaan dirinya. Khadijah menemui Waraqah bin Naufal dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Nabi. Waraqah menanggapi, Maha suci, Maha suci. Dia benar-benar Nabi umat ini. Katakanlah kepadanya agar dia berteguh hati. Dengan turunnya wahyu ini, Nabi Muhammad SAW mendapat tugas untuk menyiarkan agama Islam dan mengajak umat manusia menyembah kepada Allah. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad tidak pernah takut sama sekali. Berhadapan dengan berbagai rintangan, dakwahnya yang sering dihadang bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad hanya berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini beliau baca berulang-ulang. Nabi Muhammad juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi Muhammad juga sering disebut dengan Khatamul Anbiya, yaitu penutup dari para nabi dan rasul.